Kurma Kultum Ramadan Matsaba bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kenikmatan, kesehatan, rezeki yang halal sehingga kita dapat berjumpa di acara Kurma Kultum Ramadan Matsaba. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan salah satu tokoh Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Nanti dapat kita ambil hikmah dari kepemimpinan tokoh pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Sebelumnya akan saya sampaikan ada 3 khalifah dinasti Al-Ayyubiyah yang terkenal. Yang pertama adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian yang kedua Sultan Al-Adil Saifuddin. Dan yang ketiga adalah Sultan Al-Kamil Muhammad. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menceritakan salah satu dari ketiga tokoh terkenal pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Siapa dia? Yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Setelah nanti mendengar cerita dari Salahuddin Al-Ayyubi, nanti kita dapat mengambil hikmah apa yang dapat kita pelajari setelah mempelajari dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang biografi dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dilahirkan di Benteng Tikrit pada tahun 1137 Masehi. Nama ayahnya Najmuddin bin Ayyub. Nah, di sini nanti saya akan menceritakan dulu tentang kepemimpinan dan keperwiraan serta kegigihan dan ketoleransi yang tinggi. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, untuk kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi diantaranya adalah beliau sebagai pembaharu di Mesir. Kenapa disebut sebagai pembaharu di Mesir? Karena pada saat itu dia dapat mengembalikan mazhab Sunni dari sebelumnya, yaitu mazhab Syiah pada masa dinasti Fatimiyah. Kemudian untuk kepemimpinannya, salah satunya adalah beliau membangun benteng yang namanya Benteng Qol'atul Jabal pada tahun 1183 Masehi di Kairo, Mesir. Kemudian yang kepemimpinan selanjutnya adalah beliau seorang pemimpin yang gigih, mempunyai toleransi yang tinggi, kemudian gagah perkasa. Dia dalam membela negara dan membela Islam. Kemudian sahabat kurma yang dirahmati Allah, kemudian salah satu dari sikap toleransi dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang dapat kita lihat adalah ketika menguasai Iskandaria tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Kemudian yang kedua, ketika perdamaian terjadi dengan tentara salib, beliau mengizinkan orang-orang Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Jadi itu beberapa sikap toleransi yang tinggi dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dalam kepemimpinannya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga mengalami berbagai peperangan. Di antaranya adalah perang salib antara tentara salib dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian yang kedua, perang Safuriyah. Ketiga, perang Haidin, dan yang keempat adalah perang Baitul Maqdis. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, setelah mendengar sedikit cerita tentang keperwiraan, kepemimpinan, kemudian sikap kepribadian dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi,
maka dapat disimpulkan bahwa hikmah yang dapat kita ambil atau ibrah yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah toleransi yang tinggi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya apabila ada teman yang sakit atau saudara yang sakit, beda agama, kita tetap harus saling menghormati, saling menjenguk, dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perbedaan agama. Kita tetap harus saling menjaga, menghormati, dan saling toleransi. Yang ketiga, saling menolong, membantu sesama walaupun ada perbedaan suku, agama, dan ras. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian dari penjelasan dari saya tentang keperwiraan kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.